Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono dalam sesi manajemen logistik seri ke-8 dengan judul Afrika, kawasan industri masa depan. Ya. Silakan menikmati dan mendapat insight dari topik diskusi kali ini. Nah, ini latar belakangnya apa sih kok kita bisa tiba-tiba ke Afrika? Ya. Latar belakangnya tuh ini nih. Nah, dulu tahun 90-an itu sangat cukup banyak ya perusahaan-perusahaan pabrik manufaktur dari negara maju, Amerika, Eropa, Jepang gitu juga ya, yang mengalihkan kawasan produksi atau manufakturnya ke Cina karena Cina juga sedang berkembang ya. Jadi karena kenapa dialihkan ke Cina? Karena biaya tenaga kerjanya lebih murah ya. Jadi wah lebih murah di sana nih. Tentunya mereka sudah memikirkan cost, benefit dan risiko ya. Jadi pindahlah ke Cina nih terutama di lingkaran merah ini. Ya. Tapi kemudian lama-lama yang di pantai timur Cina ini yang di lingkaran merah kan pasti setelah sekian puluh tahun tambah makmur dong, mereka juga pengen bikin perusahaan sendiri, pabrik sendiri ya. Eh, Mereka juga pengen berkembang kan. Akhirnya ekonomi mereka berkembang, semakin makmur, kebutuhan hidup, taraf ekonomi meningkat, akibatnya biaya tenaga kerja juga naik kan. Nah, sehingga pantai timur ini harus dicari lagi nih. Pantai timur Cina harus cari lagi selain pantai timur Cina. Kemana kawasan industri berpindah gitu kan. Alternatifnya ya lebih ke tengah, lebih ke barat atau tengah Cina ya, gitu kan. Karena di kalau lebih ke barat atau daerah tengah Cina ini tenaga kerjanya lebih murah kan. Mungkin seperti Cina tahun 90-an. Karena belum semakmur di pantai timur ya. Tapi yang namanya pelabuhan itu tetap ada di pantai timur nih. Di contohnya di 5 titik ini nih pelabuhan. Sehingga produksi manufaktur yang dari tengah Cina ini, Cina bagian tengah yang lingkaran merah ini, harus dikirim ke pelabuhan-pelabuhan. Kalau diekspornya lewat darat lebih mahal atau lewat pesawat, nggak semua jenis produk bisa diangkut lewat pesawat. Jadi lewat laut yang paling murah ya, paling efisien. Paling banyak juga bisa dikirim kalau lewat laut. Tapi jaraknya ini sekitar 2.000 km sehingga perlu pembangunan infrastruktur dan pengiriman barang atau distribusi atau transportasi dari lingkaran merah ini sejauh kira-kira 2.000 km ke pelabuhan. Ya. Jadi ada biaya transportasi darat 2.000 km, baru setelah itu dari pelabuhan bisa dikirim ke seluruh dunia melalui laut yang kita tahu biaya transportasi laut itu lebih murah dari di darat, benar ya? Sehingga ini tenaga kerjanya lebih murah memang, tapi transportasinya naik ya karena pindah ke tengah sini. Jadi ada distribution mix ya di mana fasilitas itu ketika dipindahkan, fasilitas produksi manufaktur dipindah, tenaga kerja turun, tapi transportasinya biaya transportasi naik. Nah, ini secara keseluruhan apakah biayanya tetap turun atau naik atau malah sama? Ya, tapi kita paham lah namanya transportasi darat ya, kenaikan biaya transportasi karena transportasi darat itu pasti akan signifikan dibandingkan dengan kalau penambahan pengiriman lebih jauh 2.000 km tapi lewat laut ya, itu akan jauh lebih murah lewat laut dengan jarak yang sama ya. Sehingga uh, ya ini ya fasilitas transportasi. Sehingga alternatifnya adalah ke Afrika karena di masyarakat Cina di pantai timur pun juga semakin makmur, dia juga pengen bikin pabrik kan, pengen bisnis juga. Akhirnya ya ini Afrika jadi solusi juga nih, boleh nih ya. Boleh nih Afrika, ada di Tanzania, Kenya, Ethiopia, ya di sebelah timur, di sebelah barat ada Ghana, Nigeria yang perekonomian memang naik pesat. Lokasinya langsung berhubungan dengan laut sehingga jarak dari kawasan industri mereka ke pelabuhan dekat ya, mirip seperti kondisi di pantai timur Cina ya. Jadi biaya transportasi daratnya kecil, langsung sampai pelabuhan, langsung bisa diekspor ke seluruh dunia. Ya, dan potensi lain dari Afrika sebenarnya banyak nih. 30% total cadangan mineral dunia ada di Afrika. Jumlah penduduknya 1,2 miliar orang. Jadi selain hmm, proses produksinya dipindah ya, fasilitas produksi dipindah, biaya transportasi tetap murah, tapi juga berpotensi sekaligus menjadi konsumen ya. Kita lihat jumlah penduduknya 1,2 M,
330 juta penduduknya kelas menengah ini berpotensi sebagai tenaga kerja yang bekerja di manufaktur atau produksi di Afrika. 62% jumlah penduduk kurang dari 25 tahun sehingga tenaga kerjanya juga melimpah, pasarnya juga melimpah. Penghasilan rata-rata sehari sekitar 1,25 dolar USD per hari. Itu mungkin berapa ya? Mungkin di bawah 20.000 ya rupiah ya. Jadi sebulan 600.000. Wah, ini masih murah nih. Makanya biaya tenaga kerjanya murah ya. Ada pembangunan pembangunan fasilitas manufaktur berarti di Afrika. Ada investasi manufaktur maupun pelabuhan, tapi di sisi lain ada pengurangan biaya transportasi karena langsung akses ke pelabuhannya cepat ya. Kalau udah nyampe pelabuhan dan transportasi laut kan relatif murah ya kalau lewat laut ya. Sehingga tenaga kerja murah dan pertumbuhan ekonominya kedua tertinggi di dunia setelah Asia. Wah, ini bisa jadi pasar juga nih sekaligus. Menarik sekali ya. Menarik. Nah, tentu perlu infrastruktur ya. Bendungan, jalan, rel kereta, pembangkit listrik, kawasan industri, lapangan terbang banyak ya karena membangun manufaktur pun juga nggak cuma bangun gitu ya kan, orang juga butuh sarana transportasi mengirim barang dan kehidupan pun juga perlu didorong kan supaya manusia pun juga bisa hidup dan mengerjakan proses produksinya itu sendiri ya. Ini ya didukung oleh World Bank dan Asian Development Bank untuk pembangunan infrastruktur untuk investasi awal. Dan juga ada African Continental Free Trade Agreement oleh 44 negara Afrika ya. Jadi ada persetujuan kesepakatan free trade. Jadi perdagangan bebas di mana tarif-tarif itu mestinya lebih murah atau bahkan mencapai 0% oleh 44 negara Afrika. Pasti ini akan mendorong perpindahan barang raw material antara negara di Afrika ya. Yang artinya biaya transportasi, biaya inventory, biaya pajak dan sebagainya lebih murah. Ya kan? Pasti di antara Afrika sendiri lebih murah. Untuk menjual produk dari satu negara ke negara lain Afrika pun juga lebih murah mestinya ya. Karena tarif-tarif menurun gitu. Selain itu di Afrika juga dari 1,2 M penduduk itu 700 juta penduduknya fasih berbahasa Inggris ya. Ada 24 negara Afrika dengan total 700 juta penduduk English speaking country. 21 negara Afrika jumlah penduduknya 290 juta French speaking. Jadi dengan bahasa internasional dia sudah fasih. Sementara di Cina sendiri yang bahasa Inggris cuma 80 juta jiwa. Jadi menguntung apa? Potensinya besar nih Afrika ya. Potensinya besar. Nah, tapi dengan tadi efisiensi biaya transportasi lebih murah, tenaga kerja lebih murah, dekat dengan ke pasar untuk penjualan, dekat dengan sumber daya alam, ya, didukung dengan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu ada benefit tapi juga ada cost berupa tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh investor dari luar Afrika ya. Pertama, biaya tenaga kerja dan transportasi turun. Ya, ada tantangan ya. Pertama, adaptasi dengan budaya kerja dan hidup di Afrika itu seperti apa, pasti budayanya beda. Tapi ini memang tantangan oleh semua investor ketika masuk ke negara atau kawasan yang baru di ini ya, baru dimasukin investasinya ya. Mungkin dalam jangka lama setelah beradaptasi, masyarakat Afrika juga beradaptasi, mungkin ada titik temu mereka sudah bisa saling menerima gitu ya. Jumlah tenaga kerja yang besar menjadi tantangan untuk mendidik. Jadi jumlah tenaga kerjanya besar ya. Penduduk usia mudanya kan tadi banyak, tapi juga harus dididik, dilatih ya. Nah, itu butuh investasi awal untuk mendidik mereka untuk bisa bekerja sesuai standar daripada investor asing ya. Sehingga produknya pun juga bisa diterima oleh pasar di luar Afrika. Tingkat urbanisasi dan korupsi juga tinggi nih. Wah, ini juga tantangan ya. Meskipun memang di banyak negara berkembang korupsi juga tinggi. Ya, ini harus kolaborasi dengan pemerintah dari setiap negara Afrika. Oke. Ya, demikian Bapak Ibu gambaran dan rekan-rekan semua gambaran besar mengenai distribution mix, trade of distribution mix, fasilitas dan inventory untuk di Afrika ya, yang mana latar belakangnya dari Cina
Kemudian alternatifnya adalah Afrika. Kita berjumpa lagi dalam manajemen logistik seri ke-9, yaitu jalur transportasi Kutub Utara. Informasi lebih lengkap dapat ditemui di buku Manajemen Logistik karangan saya sendiri. Terima kasih.